3, 2, 1. Open the book. Welcome to Biol Channel, tempat belajar online. Belajar suka, suka belajar, belajar suka, suka. Let's go. Well, welcome back with Mr. Learner. Oke anak-anak, oke semuanya yang ingin belajar bahasa Inggris. Hari ini materi kita tentang family. Apa family ya? Nama sepeda? Oh, bukan. Family artinya adalah keluarga. Nah, ini betul dia sekali. Hari ini kita akan belajar dulu kosakata keluarga, family, dan nanti juga kita ini yang disebut dengan hal lainnya, immediate family. Sebelum saya kasih tahu keluarga inti, ya, kita tonton saja ya. Keluarga. Yang pertama tentu saja ada kakek, nenek. Nah, kakek, nenek, ayah, ibu, orang tua, anak laki-laki, anak perempuan, anak. Nah, yang pertama kakek. Bahasa Inggris dari kakek adalah grandfather. Grandfather. Kalian bisa mengikuti pengucapan saya ya. Kakek, grandfather. Nenek, grandmother. Kakek, nenek. Ketika kita ingin mengatakan kakek, nenek sekaligus, kakek dan nenek, kita tidak perlu mengatakan grandfather and grandmother. Kita tinggal mengatakan grandparents. Grandparents. Very good. Lanjut. Ayah, father. Ayah, father. Ibu, mother. Ibu, mother. Ketika kita ingin mengatakan ayah dan ibu, kita tidak perlu mengatakan father and mother. Kita tinggal mengatakan sebagai parents. Parents artinya orang tua. Oke. Next, ada anak laki-laki disebut son. Anak perempuan daughter. Anak child. Oke, child. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kosakata extended family, artinya keluarga yang lebih luas. We have paman, uncle. Ikuti ya ucapannya ya. Paman, uncle. Bibi, aunt. Bibi, aunt. Sepupu, cousin. Sepupu, cousin. Keponakan laki-laki, nephew. Keponakan laki-laki, nephew. Keponakan perempuan, niece. Keponakan perempuan, niece. Cucu, grandchild. Cucu, grandchild. Saudara kandung, siblings. Saudara kandung, siblings. Kembar, twins. Kembar, twins. Nenek moyang, ancestor. Nenek moyang, ancestor. Kalian bisa menuliskan ini di buku tulis kalian ya, agar kalian ketika belajar tidak perlu membuka lagi YouTube. Lanjut. Kita lanjut. Nah, di sini kita sudah ada gambar family tree, artinya pohon keluarga. Ya, ada pohon keluarga nih. Dari kakek sampai ada kita tuh, ya. Ada cousin juga. Nah, yang kita yang mana nih? Ini sebagai contoh ya. Karena dalam setiap keluarga mungkin berbeda-beda, tetapi ini contoh dari keluarga yang bisa dibilang lengkap ya. Ada kakek, nenek, ayah, ibu, ada saudara perempuan, ada saudara laki-laki ya. Oke, kita lihat kita di mana ya. Nah, ini kita ya. Ini adalah kita. Nah, me artinya kita ya. Kita anggap kita itu adalah anak laki-laki yang mempunyai saudara perempuan. Tuh lihat, sister, saudara perempuan. Ada juga brother, saudara laki-laki. Dalam bahasa Inggris, penyebutannya itu general ya. Mau saudara perempuannya itu kakak atau adik disebutnya sister. Tapi kalau kita mau menyebutkan spesifik, itu juga bisa. Contoh, kakak perempuan kita bisa menyebutnya older sister. Kalau yang adik perempuan kita bisa menyebutnya dengan younger sister. Seperti itu. Tapi kita akan belajar dulu secara umum, secara general ya, bahwa dalam bahasa Inggris saudara perempuan itu sister, baik lebih muda lebih tua kita sebutnya sister. Kalau brother itu saudara laki-laki. Nah, di atas kita itu ada father and mother ya, ada ayah, ibu. Di atasnya lagi ada grandfather and grandmother. Di sebelah kanannya ya, oke. Di sebelah kanan itu ada uncle, ada aunt. Nah,
Pertanyaannya nephew. Ini ada kata nephew. Nephew itu artinya keponakan laki-laki. Yang mana sih keponakan laki-laki? Oke, kita sebagai tambahan wawasan ya, yang mana sih keponakan laki-laki? Kalau kalian masih anak-anak, masih anak SD, saya yakin kalian tidak mempunyai keponakan laki-laki. Nah, tapi sebagai contoh, oke, kita coba ya. Nih. Jika kalian seorang uncle, oke, sebagai contoh, kalian punya kakak. Nih, uncle, kalian punya kakak, kakak kalian punya anak. Kalian punya kakak, kakak kalian punya anak. Anaknya itu laki-laki. Nah, itulah yang disebut dengan uncle. Sebagai contoh di family tree ini, nih, kalian sebagai uncle. Nah, kalian punya saudara perempuan tuh, yang tulisannya mother. Ya, ini saudara perempuan kalian. Nah, saudara perempuan kalian ini punya anak. Nah, si Mi ini kan laki-laki ya. Nah, ini yang disebut dengan keponakan laki-laki, nephew. Kalau niece yang mana niece? Nah, ini sister keponakan itu ya. Keponakan perempuan, sister. Seperti itu. Itu untuk tambahan wawasan saja ya, biar kalian gak bingung. Pak, keponakan, saya belum punya keponakan. Nah, nanti ya, kalian akan punya keponakan ketika kalian sudah dewasa ya. Kakak atau adik kalian punya anak, nah itu baru kalian mempunyai keponakan. Nah, terus kalau dari segi sepupu yang mana sih? Nah, kita kembali lagi ke Mi. Nah, yang laki-laki itu, lihat yang sebelah kanan ada tulisan cousin ya. Jadi anak dari paman kalian itu disebut sebagai cousin ya. Pak, saya nggak punya paman, saya punya mamang. Sama aja. Pak, saya punya Pak Le, podo wae. Nggih. Saya punyanya Pak D, Pak Le. Terus saya punyanya encang encing, itu sama saja. Encang encing itu ya uncle, aunt. Ya, itu encang encing. Pak, saya punyanya mbah. Nah, kalau mbah itu sama kayak grandfather. Mbah Uti, grandmother. Nah, seperti itu ya. Itu penyebutan dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu banyak ya. Paman saja kita bisa menyebut om, mamang, uwa. Nah, tapi dalam bahasa Inggris itu semua sama, uncle ya, tidak dibeda-bedakan. Oke, karena dalam bahasa Indonesia itu ada berbagai macam suku, jadi kita punya penyebutan yang lebih beragam. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai describing appearance. Apa artinya describing appearance? Artinya menjelaskan penampilan. Nah, misalkan kita ada di sebuah tempat yang ramai ada orang, lalu teman kita nanya, saudara kamu yang mana? Nah, kita bisa mengatakan berbagai macam hal ya. Kita bisa mengatakan misalkan yang rambutnya hitam, yang kulitnya putih, yang badannya tinggi, ataupun kita bisa menyebutkan melalui pakaian yang mereka gunakan. Sebagai contoh, yuk kita lihat. Oke. Ini sebagai contoh kita ada foto. Wah. Pak Erik. Nah, Mr. Erik, Mr. Ricky. Mr. Ricky. Oke, Mr. Ricky ini kalau misalkan saya tanya, Mr. Ricky itu yang mana? Kalian dari foto ini bisa mengatakan Pak Ricky yang tinggi, orangnya tinggi, lelaki yang tinggi, yang kulitnya coklat, atau kita bisa mengatakan dari pakaiannya yang menggunakan kaos kerah warna oranye atau jingga, ataupun kita bisa mengatakan Pak Ricky itu yang menggunakan celana hitam, celana panjang hitam. Nah, sebagai contoh dalam bahasa Inggris, yuk. Nih. Mr. Ricky is a tall man. Mr. Ricky adalah seorang laki-laki yang tinggi. Nah, Mr. Ricky adalah seorang laki-laki yang tinggi. Atau kita bisa juga mengatakan Mr. Ricky has a brown skin. Pak Ricky mempunyai kulit yang coklat. Nah, gitu. Dari foto ini ya. Lalu lanjut, kita juga bisa mengatakan, menjelaskan penampilannya dengan mengatakan Mr. Ricky is wearing an orange shirt. Pak Ricky sedang menggunakan kaos atau kaos kerah berwarna jingga. Kita bisa mengatakan seperti itu, ataupun kita bisa mengatakan Mr. Ricky is wearing a black trouser. Ya.
Pak Riki sedang menggunakan celana panjang hitam. Nah, terus pelajaran yang mana nih Pak? Nah, describing appearance ini kita akan melajari tentang... Oke, ada foto Pak Riki lagi. Nah, tadi kita bertemu dengan kata-kata a tall man, a brown skin, an orange shirt, dan a black trouser. Itu apa sih Pak? Nah, ini yang dinamakan dengan noun phrase. Noun phrase. What is noun phrase? Pak, noun phrase itu apa sih? Oke, simpelnya noun phrase itu diartikan sebagai frase kata benda. Artinya frase kata benda. Kita langsung saja ke contohnya lagi ya, biar kalian tidak pusing dengan artinya. Oke, yuk mari. Nah, sebagai contoh, tadi kita mengatakan sebuah celana panjang hitam. Nah, dalam bahasa Inggris, kalau kita artikan satu-satu, sebuah itu celana panjang trousers, hitam itu black. Lalu ketika kita mengatakan sebuah celana panjang hitam, bahasa Inggrisnya a trouser black. Benarkah seperti itu? Salah. Ini tidak betul, ya. Yang benar adalah, nah, ini dia, sebuah celana panjang hitam. Bahasa Inggrisnya itu adalah sebuahnya celana panjang itu artinya tetap trouser, tapi kita letakkan di belakang. Hitam, warna itu ada di tengah-tengah. Bahasa Inggrisnya hitam, black. Nah, jadi yang betul itu adalah, nah, yang bawah. Sebuah celana panjang hitam bahasa Inggrisnya adalah a black trouser. Nah, ini yang dinamakan dengan noun phrase. Noun itu apa sih? Kata benda. Nah, lihat. Dari kata ini, sebuah celana panjang hitam, kata bendanya yang mana? Betul sekali, celana panjang. Nah, noun phrase ini, nounnya atau kata bendanya itu diletakkan di belakang. Itu dalam bahasa Inggris harus seperti itu, ya. Baru warna hitamnya di tengah-tengah dan sebuahnya itu ada di depan. Sudah bisa dipahami? Kita jelas lebih lanjut. Nah, sebuah baju jingga, a shirt orange. Nah, ini contoh lainnya ya. Ketika ada sebuah kata yang mengatakan sebuah baju jingga, kita tidak bisa mengatakan mengartikannya satu persatu langsung ke bawah ya. Sebuah baju shirt jingga orange. Itu salah, tidak boleh. Ingat tadi seperti apa? Dilihat mana bendanya, diletakkan di belakang. Sebuah baju jingga, itu yang mana ya bendanya? Betul sekali baju, maka yang betul seperti ini. Nah, yang atas salah ya. Nih, yang betul seperti ini. Sebuah baju jingga, ingat. Sebuah baju jingga. Sebuah atau en. Pak, ini kok pakai en? Nah, kenapa en? Karena dia bertemu kata orange. Ingat, warna ada di tengah-tengah ya. Orange. Jingga bahasa Inggrisnya orange. Baju bahasa Inggrisnya shirt. Maka diletakkan di belakang sebagai noun. Maka bahasa Inggris dari buah baju jingga adalah an orange shirt. Ya. Ini baru yang betul. Ini contoh kedua. Pak, gimana sih, masih pusing? Oke, kita jelaskan lebih lanjut. Nah, structure of noun phrase. Struktur dari noun phrase ya. Strukturnya itu harus seperti ini. Nah, yang pertama itu ada artikel, yang keduanya color, baru setelah itu kita letakkan noun atau kata bendanya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Mari. Nah, tadi kan sudah dikatakan ya bahwa yang pertama itu artikel. Artikel itu an atau the ya, tapi yang sekarang kita gunakan adalah cukup atau an. Nah, lalu dilanjutkan dengan color. Ya, banyak berbagai macam warna ya. Kalian sudah belajar di kelas 1 dan kelas 2. Lalu ada noun, kata bendanya. Sebagai contoh, ketika ada sebuah kata, sebuah topi hitam. Nah, kita pecahkan dulu satu persatu ya. Yang pertama ada kata sebuah. Nih, sebuah. Kita letakkan, sebuah itu adalah artikel, maka ada di depan. Nah, diletakkan di depan. Bahasa Inggrisnya sebuah, very good, betul sekali. Atau an. Ini tergantung kata selanjutnya. Ya, kalau orange kita gunakan kata an. Oke, lanjut. Sebuahnya ada di depan. Lanjut, di tengah-tengah itu harus ada color. Yang mana yang disebut color? Hitam. Maka yang harus ditaruh di tengah adalah color. Terus yang terakhir, nah, tapi di sini ada kata topi.
topi ini apa sih? Benda bukan? Atau warna? Betul sekali. Topi ini adalah benda, maka diletakkan di belakang. Bahasa Inggrisnya topi hat. Nah, yang ditaruh di tengah adalah hitam. Warnanya tuh color. Bahasa Inggrisnya hitam, black. Sampai sini sudah bisa paham? Oke. Itu tadi penjelasan mengenai noun phrase ya, yang diawali dengan kosakata mengenai family ya. Nah, sekarang latihannya itu akan kita gabungkan antara kosakata keluarga, family dengan noun phrase ya. Nanti akan saya kasih contoh dulu cara mengerjakannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebagai contoh yang pertama, kita punya gambar. Nah, ada seorang laki-laki yang mengenakan kemeja warna biru dan dasi warna kuning, celana warna hitam. Nah, kita bisa mengatakannya berbagai macam ya. Kita bisa menjelaskan appearance atau penampilan dari orang ini. Nah, sebagai contoh kalimatnya akan seperti ini. Oke, kita anggap dia paman kita ya. Karena kita akan menggabungkan pelajaran mengenai kosakata keluarga dan noun phrase. Oke. Ini contoh kalimatnya. Paman sedang mengenakan sebuah kemeja biru. Paman sedang mengenakan sebuah kemeja biru. Bahasa Inggrisnya apa, Pak? Paman, uncle, sedang mengenakan, is wearing, sebuah baju biru. Nah, ingat cara menggunakan atau membuat noun phrase-nya. Sebuah baju biru adalah noun phrase. Nah, ini jawabannya. The answer is uncle, paman, is wearing, sedang mengenakan a blue shirt, sebuah baju biru, sebuah kemeja biru. Ya, ini contoh jawaban dari kalimat yang di atas. Ya, ingat sebuah baju biru merupakan noun phrase. Nah, tadi sudah dijelaskan cara membuat noun phrase-nya. Sudah bisa paham cara mengerjakannya? Oke, kita lanjut ke soal ya. Siap-siap. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Well, that's all the exercise and the material for today for this video. Okay, good luck. Semoga kalian beruntung ya menjawabnya. Kalian bisa menjawabnya di kolom komentar. Jawabannya akan saya buka di video yang selanjutnya. Oke. Good luck everyone. Tetap semangat belajar. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share your knowledge, okay? See you next time.